Halo teman-teman semua. Eh, Kali ini aku pengen bahas tentang gimana caranya mengimplementasi eh, soal faktorial di bahasa pemrograman Golang. Jadi langsung saja. Pertama, kita buat sebuah package dulu, package main. Kemudian kita import library yang dibutuhkan. Kita import fmt aja dulu terlebih dahulu. Terus kita buat function main. Oke. Oke, di sini aku akan buat dua implementasi. Yang pertama pakai looping, jadi loop factorial function. Jadi kita buat function factorial loop. Oke. Nah, di mana function ini menerima parameter dia itu uh, integer. Jadi saya namai parameter itu sebagai value, dia akan return juga uh, integer. Kemudian di sini kita buat sebuah variabel namanya result sama dengan 1. Kemudian kita buat perulangan for kita buat variabel i untuk store value-nya. Jadi i sama dengan value. Kemudian di mana i itu harus lebih besar daripada 0. Kemudian kita akan melakukan decrement. Oke. Nah, di dalam perulangannya ini kita buat result dikali sama dengan value. Maksudnya adalah ini karena di store ya. Berarti ini maksudnya adalah result sama dengan result dikali dengan i. Nah, else ini return 1. Kemudian for else ini for total. Nah, kemudian di sini return resultnya setelah peluangan ini dijalankan gitu ya. Nah, setelah itu kita coba di sini kita buat sebuah variabel namanya loop, di mana ini nge-hold dari hasil di factorial loop. Ini kita coba 5 gitu ya. Terus print line loop-nya. Oke. Kita coba jalankan. Oke, saya 125 faktorial itu 120 ya. Oke, jadi berhasil. Nah, ada satu cara lagi yang lebih bagus sebenarnya, lebih elegan dibandingkan kita pakai looping, karena di sini kompleksitas dari algoritmanya itu adalah O pangkat N gitu, karena di sini ada satu looping gitu ya. Oke, jadi gimana caranya kita buat kompleksitas algoritmanya, time complexity-nya itu O pangkat O of 1 gitu, O1 gitu. Jadi misal gini, kita buat sebuah function baru, function namanya recursive factorial recursive. Jadi kita pakai recursive. Maksud recursive adalah sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Di mana di sini parameternya juga sama, yaitu value, tipenya integer, dia akan return juga integer gitu. Nah, terus kita buat di sini if value yaitu sama dengan 1, dia akan return 1. Maksudnya adalah ketika nanti si value ini dia mencapai 1 sama nilai sama dengan 1, dia akan return 1. Nah, else kalau dia belum mencapai 1, dia akan return si value, di mana si value ini dikali lagi dengan dirinya sendiri, dikalikan dengan fungsi dirinya sendiri atau faktor rekursif, di mana nilainya itu dikurangi 1. Jadi misal kita
buat di sini 5 gitu ya, 5. Di sini 5. Kemudian dia kan if 5 sama dengan 1 kan false, berarti ini nggak dijalankan kan, blok output yang ini nggak dijalankan. Tapi yang di sini tuh dia akan lompat ke else. Nah, 5 dikali faktorial rekursif 4. Nah, kemudian dia balik lagi ke sini. Faktorial rekursif 4 sama dengan 1, false, dia akan masuk lagi ke sini. 4 dikali faktorial rekursif 4 kurang 1, 3. Dia akan jalan lagi ke sini. Faktorial rekursif 3 sama dengan 1, false, dia akan masuk lagi ke sini. 3 dikali faktorial rekursif 2, 3 kurang 1 gitu kan. Nah, berlanjut terus sampai nilai value-nya sama dengan 1 gitu. Nah, coba kita jalankan. Di sini kita buat lagi sebuah variabel namanya rekursif faktorial rekursif 5. Nah, harusnya hasilnya sama dengan cara yang faktorial ini. Sorry. Ya, pas sudah fmt inline rekursif. Oke. Ya, hasilnya sama 120 ya. Tapi kita tahu kalau faktorial dari 0 itu kan sama dengan 1 ya. Kalau misalnya kita buat 0, apa yang terjadi? Nah, dia akan error. Di sini kalau kita lihat errornya itu dia adalah stack overflow, atau dia itu loopingnya nggak bisa berhenti gitu. Karena kita nggak buat sebuah kondisi di mana kalau value-nya itu sama dengan 0, makanya dia itu error itu stack overflow, atau dia itu terjadi infinite loop. Oke. Jadi kita buat sebuah kondisi ketika value sama dengan 0. Kita buat or value sama dengan 0. Jadi ketika value-nya sama dengan 0, dia akan nge-return 1 juga. Karena kita tahu bahwa 0 faktorial itu adalah 0. Seperti itu. Jadi asal kita run lagi. Nah, 1. Seperti itu. Oke. Mungkin cukup singkat videonya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan bisa membantu. Thank you.